Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil? Seolah-olah nasib selalu memihak orang lain, sementara kamu terus mengalami kegagalan? Kadang kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan takdir. Padahal mungkin ada satu hal yang luput kita sadari. Ini adalah kisah tentang seorang pria biasa yang hampir kehilangan segalanya, sebelum akhirnya menemukan pelajaran terbesar dalam hidupnya. Di sebuah desa kecil di tepi sungai Gangga, hiduplah seorang pria bernama Arman. Usianya sekitar 40 tahun dan sehari-hari ia mencari nafkah dengan menjual susu. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Arman memerah 3 ekor sapinya, lalu membawa susu ke pasar dengan gerobak sederhana. Namun Arman bukanlah orang yang bahagia. Wajahnya selalu tampak lelah dan murung. Usahanya terus merosot. Sapinya semakin lemah, dan pelanggan satu persatu mulai meninggalkannya. Suatu pagi yang terik saat menuju pasar, roda gerobaknya tiba-tiba patah. Gerobak terbalik dan kedua wadah susu jatuh dan pecah. Susu pun tumpah di jalan yang berdebu. Arman duduk lemas sambil memegang kepalanya. "Mengapa ini selalu terjadi padaku?" tangisnya. "Aku sangat sial, Tuhan pasti mengutukku." Beberapa saat kemudian, seorang wanita tua yang sedang lewat pun berhenti dan berkata, "Anak muda, mengapa kamu menangisi susu yang sudah tumpah?" "Seluruh pekerjaanku hari ini sia-sia," teriak Arman dengan kesal. Wanita itu tersenyum. "Kapan terakhir kali kamu memeriksa roda gerobakmu?" Arman pun terdiam. "Aku tidak ingat, mungkin tidak pernah." "Jadi, ini kesalahan siapa? Milikmu atau Tuhan?" tanya wanita itu, lalu pergi. Arman menyadari hal itu benar. Ia memang lalai merawat gerobaknya. Ia tidak pernah memeriksa kerusakan. Namun bukannya belajar, ia justru pulang dengan marah dan menyalahkan pembuat gerobak. Hari demi hari berlalu, usahanya semakin buruk. Hingga suatu hari, seorang pedagang kaya raya datang dengan sebuah tawaran. "Aku butuh susu segar setiap hari untuk keluargaku. Bisakah kamu memasok 20 liter setiap hari?" Arman sangat senang. "Tentu Tuan, aku akan memberikan susu terbaik." Namun 3 ekor sapinya hanya menghasilkan 15 liter. Lalu muncul ide buruk di pikirannya. "Aku akan mencampur sedikit air, hanya sedikit. Pedagang itu tidak akan tahu." Selama beberapa hari, semuanya berjalan lancar. Ia mendapatkan uang yang cukup dan merasa dirinya pintar. Namun suatu hari, ibu pedagang itu jatuh sakit. Dokter menyarankan ia membutuhkan susu murni. Pedagang itu pun memeriksa susu yang dijual Arman dan menemukan bahwa susu tersebut telah dicampur air. Ia memanggil Arman di hadapan warga desa. "Aku percaya padamu, tapi kau malah menipuku. Ibuku jadi sakit karena susu palsumu. Aku tidak akan membeli susumu lagi dan aku akan memberitahu semua orang di desa ini." Wajah Arman memerah karena malu. Kabar itu menyebar dengan cepat. Semua pelanggan pun berhenti membeli susu darinya. Malam itu ia tak bisa tidur. Arman memutuskan untuk pergi ke kota. "Aku akan memulai hidup baru di sana. Tidak ada yang mengenalku." Ia mengemas barangnya dan memulai perjalanan selama 2 hari. Pada hari pertama saat melewati hutan, hujan deras turun. Ia berteduh di bawah pohon besar bersama seorang pemuda. "Hujan ini parah sekali," kata pemuda itu. "Aku juga sedang menuju kota untuk mencari pekerjaan." Beberapa jam kemudian, terdengar suara retakan keras. Pohonnya akan tumbang," teriak pemuda itu. Mereka melompat menjaruh tepat waktu. Pohon besar itu roboh di tempat mereka tadi berteduh. Pemuda itu berkata, "Lihat, bagian dalamnya sudah lapuk. Dari luar terlihat kuat, tapi dalamnya rapuh. Itulah sebabnya ia tumbang." Arman terdiam. "Sama seperti hidupku," pikirnya. "Dari luar aku terlihat baik, tapi sebenarnya aku curang. Aku rapuh di dalam." Mereka melanjutkan perjalanan bersama. Ketika di perjalanan, pemuda itu bercerita, "Aku dulu bekerja di toko manisan. Aku mencuri resep majikanku dan membuka usaha sendiri. Awalnya berhasil, tapi aku tidak tahu semua rahasianya. Usahaku akhirnya gagal. Sekarang aku ingin belajar dengan benar." Malam itu mereka tiba di sebuah desa kecil. Seorang kakek tua memberi mereka makan di sebuah kuil.
Setelah makan, Arman menceritakan semuanya. Kakek itu mendengarkan dengan tenang. "Dengarkan ceritaku," kata sang kakek. "Aku dulu adalah petani yang malas. Aku tidak merawat ladangku dengan baik. Saat panen, hasilnya sedikit. Aku menyalahkan semua orang. 1 tahun terjadi kekeringan besar. Semua tanamanku mati. Aku kehilangan segalanya. Aku menangis berhari-hari. Lalu aku berhenti dan mulai berpikir. Aku sadar kesalahanku. Aku tidak bekerja keras, tidak belajar dengan benar. Kekeringan itu bukan musuhku, melainkan guruku. Aku belajar dari petani tua selama 5 tahun. Setelah itu aku mencoba lagi dan akhirnya berhasil. Ingatlah anak muda, kegagalan bukan musuhmu. Kegagalan adalah guru terbaik jika kamu mau belajar." Malam itu Arman tak bisa tidur. Ia memikirkan semuanya. Gerobak rusak, susu yang dicampur, pelanggan yang hilang, dan masih banyak hal lainnya. Pagi harinya ia akhirnya membuat keputusan. Ia tidak jadi pergi ke kota. Ia akan kembali ke desa dan memperbaiki semuanya. Setibanya di rumah, istrinya terkejut. "Kamu kembali?" "Ya," jawab Arman. "Aku tidak akan lari lagi. Aku akan memperbaiki kesalahanku." Keesokan harinya, ia menemui pedagang yang pernah ia tipu. "Maafkan saya, Tuan. Saya telah menipu Anda dan membahayakan ibu Anda. Saya benar-benar bersalah." Ia juga mendatangi semua pelanggannya dan meminta maaf. Banyak yang menolak, ada yang marah, namun ia tetap meminta maaf. Sejak saat itu, ia berubah. Ia memperbaiki gerobaknya, merawat sapinya dengan baik, menjaga kebersihan kandang dan memberi pakan terbaik. Sapinya menjadi sehat, susunya pun berkualitas. Ia tidak pernah lagi mencampur air, meski hasilnya sedikit. Perlahan, kepercayaan mulai kembali. Pelanggan lama berdatangan lagi. Beberapa bulan kemudian, pedagang itu memanggilnya. "Aku memperhatikan kamu. Aku bahkan menguji susumu secara diam-diam. Semuanya murni. Aku percaya kamu sudah berubah. Maukah kamu bekerja sama lagi?" Air mata bahagia mengalir di wajah Arman. "Terima kasih, Tuan." Sejak saat itu, hidupnya berubah. Setiap ada masalah, ia bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Usahanya berkembang perlahan tapi pasti. Ia menjadi penjual susu yang paling dipercaya di desanya. Ketika seseorang bertanya rahasia suksesnya, ia berkata, "Aku sering gagal dan kehilangan segalanya. Tapi aku belajar, kegagalan bukan akhir, melainkan guru yang paling berharga. Aku berhenti lari dari kesalahan, aku menghadapinya, dan aku belajar darinya." Ia menatap langit dan tersenyum. "Terima kasih, karena telah mengajarkanku bahwa kesuksesan terbesar lahir dari kegagalan-kegagalan yang menyakitkan." Hidup memang tak selalu mudah dijalani. Kadang jatuh, kadang harus tersakiti. Namun di balik luka dan kegagalan yang terasa, tersimpan pelajaran yang menguatkan jiwa. Jangan lari saat salah menghampiri. Jangan sembunyi saat jatuh terjadi. Hadapi, pelajari, lalu bangkit kembali. Karena disitulah kekuatan sejati diuji. Sebab mereka yang berhasil bukan yang tak pernah terjatuh, melainkan yang terus bangkit meski berkali-kali runtuh.